Hai, Hai. selamat datang di Ngobrol Cuan. Ini podcast pertama kita. Perkenalkan, gua yang bukan siapa-siapa. Nama gue Bintang. Basic gua di finance itu lumayan lah ya. Makanya gue bisa jadi host di sini kali ya. Gue juga nggak sendirian sama temen gua Kari, Karima. Hai, gue Kari yang bukan siapa-siapa juga. Tapi fun fact, gue adalah jurnalis di suatu media TV nasional. Jadi sebenarnya ngisi-ngisi podcast kayak gini, wawancara-wawancara tuh bukan pertama buat gue, Kak. Kalau Kak Bintang gimana nih? Lumayan pertama ya. Gitu. Nggak terlalu banyak pengalaman gue di podcast. Tapi kayaknya udah ada bakat nih. Iya. Udah bagus Nah, belum ada. kenalan dulu dong. Siapa nih? Nah, kalau kita kan bukan orang yang bukan siapa-siapa ya. Iya. Sekarang kita akan undang orang yang siapa-siapa. Perkenalkan, kita sambut Bro Alvin Tanasta, seorang investor dan trader saham. Thank you. Selamat datang bro. Thank you nih udah mau datang ke podcast yang bukan apa-apa ya. Iya. Kita bilangnya ya. Iya, undangannya dadakan banget juga ini kayaknya Iya. baru. Itu salah aku deh Berapa kayaknya ya. hari? Guys, aku baru menghubungi tuh Hamin 2. Jadi makasih banget Makasih kalau banget. Kak Alvin udah datang ke podcast bukan apa-apa. Iya, Iya, santai lah. Banyak free time juga lagi banyak free time juga. ya, Free banyak free Jadi, time. Tapi Iya. emang banyak yang mau kita tanya juga ya di sini. Iya. Kenapa namanya ngobrol cuan supaya kita juga bisa cuan bareng. Betul. Nah, aku percaya banget sih di podcast perdana ini kayaknya Kak Alvin yang bisa ngebantu kita supaya gimana ya tips and trick mungkin supaya bisa Betul. cuan bareng, Sebagai investor dan trader saham kan. supaya kita bijak juga secara finansial. Mantap. Gimana, Bro Alvin? Kesibukannya lagi apa sih selain saham mungkin sehari-harinya? Ya kalau kesibukan sekarang sih ya mungkin bisa dibilang full time investor ya. Terus sama on the side gue lagi ngebangun yang super cuan saham itu. Super cuan saham. Oke. Itu kita salah satu yang kita penasaran banget sebenarnya dari Bro Alvin nih, gitu. Jadi investor full time investor. Full time investor itu mungkin sebagai orang yang tidak terlalu mengerti apa itu definisi investor seperti apa sih, Bro Alvin? Ya kalau investor kan gue banyaknya invest di saham ya. Ya kita cari saham yang bagus gitu. Kita invest ya kita beli. Kalau sahamnya bagus kita beli. Ya investasi lah in general. Tapi mungkin orang mikir kan lah kan beli saham kan nggak terlalu makan banyak waktu gitu kan. Tapi kalau I think kalau modal kita udah lumayan itu kan kita harus benar lebih hati-hati kan dalam milih sahamnya kan. Jadi mungkin kita harus datang ke RUPS gitu kan. Kita harus liatin produk-produknya dari perusahaan-perusahaannya gitu kan. Jadi ya gitulah. Terus kan gua ada itu tadi yang Super gua cuan bangun saham. super cuan saham itu. Jadi platform, ada websitenya juga, ada komunitasnya juga gitu. Jadi itu cukup lumayan makan waktu sih. Emang udah dari kapan Kak bikin konten-konten soal investing gitu? Kalau buat konten itu udah lumayan lama Kari. Jadi I think early in 2021 sih, 2021 awal. Aku lihat di ininya di Instagram ya Kak Alvin. Jadi highlight juga 2021 pas Covid ya. Jadi situ Indonesia gelap tapi portonya hijau gitu. Portonya terang semua. Itu kok bisa sih Kak? Padahal kan waktu itu juga ekonomi dunia lagi lesu ya. Oh itu kayaknya bukan waktu Covid deh, itu waktu awal tahun ini kayaknya. Tahun Jadi, ini. Iya, jadi belum terlalu lama. Tapi kenapa tuh Kak? Maksudnya kan kita pernah melewati masa-masa Covid, terus udah gitu juga masa-masa pergantian pemerintah ya, Prabowo kemarin Gibran itu turun juga banyak. turun banyak. Yes. Gimana Kak Alvin bisa melewati itu semua ketika merah ya hijau terang benderang sendiri. Jadi kita milih sahamnya yang bagus aja. Jadi kan kalau di saham itu ada namanya indeks ya. Kalau kita ngomongin di Indonesia itu IHSG namanya. Itu kan benchmark kita kan sebagai investor biasa. Jadi kalau kita indeks itu lagi turun, yang penting porto kita turunnya lebih sedikit daripada IHSG itu. Jadi kalau kita turunnya lebih sedikit, ya bagus. Apalagi kalau misal IHSG turun tapi porto kita masih hijau gitu kan. Berarti kan kita milihnya kan saham-saham bagus yang ada di porto kita. Saham Gitu sih. bagus itu seperti apa Kak? Kayak gimana? Yang naik, yang hijau. Yang hijau ya pokoknya ya. Oke. Tapi lu punya latar belakang kayak finance gitu nggak sih, kayak
mungkin lu dulu kuliah di something yang bahas makroekonomi, atau jadi lu udah terbiasa sih lihat data-data perusahaan gitu. Atau MBA gitu ya biasanya banyak tuh. Oh, enggak sih. Jadi kan gue kuliahnya di US ya, di University of Illinois. Jadi background gue itu chemical engineering, bro. Jadi dulu teknik kimia, ya. Teknik kimia, bro. Kimia. Teknik kimia. Tidak ada alasan Anda untuk sok-sokan. Saya bukan backgroundnya finance. Seorang teknik Iya. kimia bisa jadi investor dan trader saham yang seperti Tapi ini. sebenarnya gue lihat investasi ini semua bisa belajar, dan nggak tentu juga kalau teman-teman mungkin backgroundnya dari finance atau akuntansi atau bisnis gitu ya, teman-teman bisa jadi investor yang bagus juga. Jadi gue ngelihatnya jadi investor ini mirip jadi pebisnis lah. Jadi kan ada yang mungkin orang lulusan S1-nya manajemen atau bahkan dia punya MBA, tapi ujung-ujungnya dia nggak bisa jadi pebisnis yang bagus. Menurut gue ada aspek bakatnya dikit sih. Ada Contohnya aspek kayak Elon Musk, kan dia background teknik kan, tapi dia bisa build Tesla sama company-company dia yang lain kan, sampai gede banget, sampai jadi orang terkaya nomor 1 di dunia gitu kan. Padahal Betul. background dia engineering gitu kan. Mungkin lu the next Elon Musk Waduh, Indonesia. enggak lah. Bisa jadi ya. Ngeri. Terlalu jauh lah. Gue lebih suka hidup santai. Hidup santai ya, Santai. nggak dikejar-kejar orang ya. Iya. Nggak ditunggu orang nih tweet lu nih ya. Si Alvin mau nge-tweet apa nih hari ini nih? Iya, Apa itu- nih yang mau itu- dipom-pom nih hari ini nih? Gitu ya. Kayak Elon Musk gitu, gue bingung sih dia ngatur waktunya gimana sih. Tapi dengan exposure ke segini ada pressure gitu nggak sih Kak? Misal netizen nunggu tadi ya mau nge-pom apa nih hari ini, atau misalnya nyala-nyalahin tuh banyak kan, nggak banyak ya mungkin, tapi ada beberapa pengalaman ya. Kalau yang belum tahu, kalau orang suka bahas investing atau beberapa ngasih rekomendasi itu, kalau kalau apa anjlok nyala-nyalahin gitu. Aku pengen tahu deh, Calvin ada pengalaman gitu nggak sih Kak? Untungnya so far sih belum ada ya. Mungkin karena kalau gue ngerekomen itu cukup hati-hati sih. Jadi memang bukan, ya bisa dibilang 95% mungkin saham atau aset-aset yang gue pernah kontenin itu bukan aset-aset gorengan gitu kan. Dan gue bener-bener only promote hal yang gue invest sendiri. Jadi kayak P2P, terus broker-broker forex yang banyak scam itu gue nggak Nggak pernah sentuh promote ya? sih, meskipun berkali-kali udah ditawarin gitu kan. Ujungnya kayak P2P gitu kan sekarang banyak yang collapse Iya, ya. iya. Lagi rame juga ya. Iya. Kalau misalnya selain saham nih, ada nggak sih aset lain seperti forex? Tadi lu bilang ada broker atau ada P2P yang mau masuk ke lu nih, mau tap in ke lu. Itu karena lu pernah ngepost tentang forex kah? Atau lu pernah ngasih hints kayak, oh gue juga nggak di saham aja loh gitu. I think nggak tahu ya, mereka yang approach sendiri sih. Mungkin kalau kita udah lumayan gede terus kita bahas finance, mungkin mereka tertarik juga ya. Cuma ya balik lagi, kan gue nggak trade forex, gue nggak percaya sama bisnis modelnya P2P, jadi gue nggak masukin sendiri ke P2P, ya gue nolak gitu sih. Oke, bukan karena lu yang pernah highlight salah satu aset yang tadi gue sebutkan itu kan. Jadi ya pure emang mereka pengen masuk aja. Mungkin Yes. mereka pengen explore audience lo gitu. Ya benar. Oke. Keren. Keren banget. Keren banget. Ada lagi nggak nih pertanyaan tentang ini? Ke background dari Bro Alvin, dari Kari. Ada sih, sebenarnya aku penasaran ya, karena aku juga punya konten sendiri juga ya, cuma nggak bahas finance, agak melenceng. Nah aku tuh penasaran, Calvin, waktu awal-awal ngonten soal finance tuh apa sih yang paling susah? Karena kalau aku jujur ya, kalau aku tuh salah satu tantangan aku yang paling susah itu ketika aku membahas isu tapi terlalu sensitif. Nah disitu wah dibombardir gitu ya sosmed aku, dan itu kan aku jadi agak susah. Kalau finance tuh gimana? Apa yang susah Kak? Apa susahnya tuh kita jadi nambah waktu untuk switch gitu, ngeliatin market juga, bikin konten juga, itu kan makan waktu ya. Yes. Tantangan awal gimana tuh Kak? Tantangannya kalau mungkin isu-isu sensitif gitu kan, kalau gue sih
lebih ke objektif ya. Dulu waktu misal banyak kesalahan lah dari pemerintahan Pak Prabowo waktu awal-awal kan gue kontennya juga tuh sempet rame tuh. Iya. Maksudnya apa yang salah dari pidatonya dia, mungkin dari aturan-aturan dari Bursa Efek atau OJK gitu Contohnya kan. yang apa Kak? Satu contoh yang waktu pernah dikontenin itu. Yang waktu itu ada periode kan di mana Pak Prabowo itu lumayan banyak ngeluarin statement yang kurang pas lah terhadap pasar modal kita Iya, gitu kan. iya, Banyak benar. blunder Aku lah ya. ngikutin. Iya, itu kan bahaya Itu kalau bahaya. kalau maksudnya kita sebagai investor atau bahkan investor asing dengar gitu kan. Kan sebagai presiden kan harus ngepromot pasar modalnya sendiri gitu kan. Betul. Tapi other than that sih, I think challenge itu bukan challenge yang gede sih. Challenge yang lebih gede lagi itu lebih ke I think literasi masyarakat Indonesia ini masih rendah. Jadi kalau lu buat konten yang agak susah sedikit, pasti viewsnya dikit gitu. Jadi harus ya buat konten yang agak sensasional lah gitu kan. Kalau yang tidak terlalu mikir kali ya. Iya. Orang-orang kita tuh orang Indonesia ya. Gue juga sih. Malas mikir. Kayak gue lihat tulisan panjang itu, gue pengennya baca komen aja langsung. Gue pengennya yang ada sih udah ada yang menyimpulkan aja gitu. Itu betul sih. Itu salah satu tantangan untuk jadi content creator di Indonesia mungkin ya. Apalagi bahas-bahas financial yang sangat sensitif menurut gue kalau bahas duit ya. Gitu. Tapi ya balance-nya aja gimana kan kita dapatnya, karena kalau enggak ya susah gitu kan. Jadinya kan mungkin content creator yang naik yang mungkin bahas finance atau investasi yang sensasional. Yang cari-cari hal sensasional kan, atau mungkin yang nggak tahu ya pamer-pamer hartanya dan gitu-gitu. Itu kan yang orang suka kan sebenarnya. Tapi kalau lu nge-share ilmu gini-gini, wah kayak kurang diminati gitu. Jadi susahnya gitu sih. Iya, soalnya orang tuh suka nggak nyadar kita selalu suka sama sesuatu yang nggak bisa kita miliki. Iya, sakit sih ya, tapi begitulah kenyataannya. Itu emang harus sering pamer. Serba salah juga sih. Pamer nanti dikejar-kejar sama pajak. Apalagi kalau kontennya naik banget. Jadi surat target cinta, utama tuh. Surat cinta datang terus tuh. Tapi belum pernah dikejarin pajak sih. Belum ya, karena belum pernah flexing kali ya. Kurang ya, kurang flexing ya. Iya, berarti harus lebih flexing lagi nih. Ya, kita flexing ilmu aja lah, Bro Alvin. Iya. Oh ya, Kak Alvin. Tadi kan juga sempat bilang bikin super cuan saham. Yes. Itu juga dibikin tahun 2021 atau ada ini dulu, ada jedanya. Misal 2021 setahun fokus konten, mau ngelihat gimana audiens berkembang atau gimana tuh Kak? Hai, mungkin learning lesson juga sih. Jadi kalau gue mulai buat konten kan 2021. Itu waktu itu gue masih kerja corporate. Jadi di salah satu unicorn ya, gue sebut aja namanya, kerja di Shopee. Jadi waktu itu masih kerja di situ waktu awal mulai buat konten gitu. Jadi kontennya itu waktu itu cuma sampingan doang. Tapi kan lumayan rame. Terus ya awal 2023 gue mulai agak bosen gitu kalau kerja corporate doang. Kan gue orangnya itu suka mencoba hal baru bro. Jadi kayak kalau kerjanya ini itu aja itu bosen juga gitu. Jadi akhirnya ya gue mutusin resign. Dan kan waktu itu sosmed gue udah lumayan rame juga ya. Jadi terus gue mikir apa sih yang value yang gue bisa berikan gitu kan ke audiens gue. Value gitu nggak tuh? Jauh banget pikirannya. Deep banget value loh. Bukannya gue mau nambah followers gimana nih? Bukan value, Enggak bukan endorse, bukan apa value. Oke, lanjut. Iya, kalau followers mah gue sebenarnya nggak terlalu peduli sih followers gue berapa. Tapi iya lebih dari situ kan waktu itu kan gue invest kan, gue memang udah cukup lama invest kan waktu itu. Dan gue lihat porto saham gue ini bagus gitu kan, returnnya bagus gitu kan. Ya udah waktu itu jadi gue diriin itu super cuan saham itu. Jadi awalnya cuman Telegram channel. Jadi Telegram channel di mana orang bisa, gue post porto gue di situ lah, porto saham yang asli gue di situ. Jadi gue post di situ secara real time, orang-orang bisa ngikutin. Dari situ kok rame gitu kan. Ya karena memang waktu itu return gue lumayan bagus gitu. Jadi 2023 itu lumayan naik, lumayan banyak lah. Mungkin overall itu naik
berapa ya, 20-30%-an. Untuk saham itu sangat besar. Iya. Iya. Dan ini gue bukan main ngawuran ya, bukan all in satu saham yang dimana lu bisa loss minus 50% atau mungkin lu kalau hoki bisa naik 200%. Jadi porto gue ini waktu itu lumayan diversify juga. Jadi memang benar-benar khusus buat orang yang pengen ngikutin. Jadi kan istilahnya kayak beli reksadana saham lah. Tapi kan reksadana saham kan performance-nya jelek banget gitu kan. Jadi dari instead of beli reksadana saham, mereka ngikutin porto gua gitu kan, rame terus ya udah akhirnya jadi kayak sekarang gua ada website sendiri, ada tim sendiri dan lain-lain gitu. Udah sih. ada tim, Kak? Ada. Ide yang bagus nih buat bisnis. Iya, yang bagus. Bisnis suka cuan. Waduh. Tapi kan kita startnya udah beda banget Oh sama iya, Bro beda. Alvin. Kalau gua kan mungkin kalau bro apa Bintang. di forex ya, kalau gua kan lebih ke saham dan approach-nya juga value investing. Betul, Sama betul. yang trading aja beda kok market kita gitu sih. Betul. Audiens saham, audiens forex itu mindsetnya benar-benar beda sih menurut gua. Gitu. Makanya gua lumayan kepo sih sama orang-orang saham itu. Karena mostly mereka tuh benar-benar yang deep analytics persons gitu loh. Betul. Beda orang forex tuh ya udah secara general aja terus kita ambil keputusan. Liatin chart ya. Iya, either itu short or long. That's why ada orang yang fundamental sama technical. Yes. Kalau di saham, setahu gua, mereka benar-benar kombinasi rasio technical dan fundamental itu bagus. Gitu. Jadi Kalau nggak selalu based on chart. Oh. Mereka based on fundamental juga Iya, kan. Iya, karena ya sebenarnya ada yang trader saham juga, itu mungkin mereka lebih banyak lihat technical ya. Cuman hal yang gua temuin ini specifically di saham ya, gua nggak tahu aset lain. Nggak tahu, kalau gua semakin jarang transaksi tuh untung gua semakin banyak aja gitu. Kalau kita semakin sering transaksi, kalau di saham itu return gua kurang bagus kan. Gua pernah coba-coba juga ya waktu awal-awal investasi, gua trading cepet-cepet gitu sih. Tapi ya returnnya kurang bagus gitu. Jadi lebih bagus memang kita approach-nya investasi. Approach-nya investasi. Dan juga kalau ya ini mungkin nggak terlalu ngefek ya. Cuman kalau kita lebih jarang transaksi kan fee kita semakin kecil. Benar. Jadi makanya tuh broker-broker saham pada suka nge-push Biar orang trading. Iya. Soalnya mereka fee-nya gede gitu. Jadi orang porto cuma 50 juta, fee yang mereka dapetin bisa lebih gede kalau orang ini trading daripada investor yang modalnya 1M tapi dia jarang banget transaksi gitu. Jadi mereka lebih penting trading volumenya ya. Kan Oke. dapat duitnya dari situ. Bisnis ya. Boleh nggak sih, bro, sebut satu saham yang emang waktu itu tuh ini tuh kayak anjir ini cuan teroke gue sih. Iya. Bukan ya? Iya. Maaf motong. Kalau CDIA kan kita dapatnya cuma dikit. Jadi ya ini udah kayak sekarang mungkin hari ini udah hampir 200% kali ya. Atau bahkan lebih ya. Oh lebih. Jadi ya sendiri. CDIA kan sekarang udah kayak di hari ini di syuting kayaknya 600-an ya. Gila. IPO-nya kan 190. Jadi udah Udah 3 kali lipat. 3x itu. 3-4x. Iya. Tapi itu kan dapatnya sedikit, Bro. Iya. Jadi kalau ngomongin yang apa ya, karena di porto gue itu saham lumayan banyak gitu. Jadi kalau dari awal investasi banget itu gue udah beggar mungkin 10 lebih saham, 15 lah. Wow, Keren sih. keren. 15. Nanti kita taruh di deskripsi link website ke Super Cuan Iya. Saham. Iya. Iya nggak sih? Ya. Biar mungkin teman-teman yang Bisa langsung penasaran dicek sendiri ya. langsung cek aja sendiri. Sekarang juga kayaknya mungkin tahun ini harusnya ada beggar lagi karena udah ada yang naik di atas 50% di porto gua. Udah ada 2-3 saham. Kalau di kripto akan ada yang nanya gini, masih boleh beli nggak bang? Gitu. Kalau Ya gue yang boleh nanya, kan, boleh ya? pakai duitnya sendiri. Oh iya. Ya boleh-boleh aja, bener sih. Boleh-boleh aja ya? Heeh. Cuman ya beda aja ntar ininya, returnnya ya kan. Mm-mm. Gitu ya. Keren. Udah dibilang ke ininya member bakal ada, mungkin akan ada beggar lagi gitu dalam waktu dekat. Apa baru di podcast ini bilang ya? Iya. Baru di sini sih. Cuman kan ya kan mungkin kalau member udah pada tahu ya, karena kalau biasanya saham memang udah go hold terus gue nggak lepas itu pasti
conviction gue lumayan gede gitu. Jadi mungkin ya ini kita nggak tahu ya. Yang jelas harusnya bisa banger, nggak tahu tahun ini atau tahun depan, tapi ya kalau tahun ini ya bagus lah gitu kan. Sudah banyak ya kode-kode alam yang diberikan oleh Bro Alvin. Iya. Mungkin ini saatnya kita juga daftar, Kak. Sudah saatnya Ke Super Cuan Saham. masuk juga ke saham. Ada ini aku jadi kepo, kayaknya aku beneran pengen daftar nih. Enggak deh. Apa Super Cuan Saham tuh membernya tuh dibagi-bagi nggak? Kayak ada yang cuma buat 6 bulan atau lifetime atau gimana? Lifetime awal-awal kita sempat buka di 2023, tapi kalau lifetime itu gue jadi rugi bro, karena waktu itu gue buka lifetime udah daftar semua lifetime. Karena jatuhnya lebih Iya. lebih hemat lah ya. Iya, terus waduh ini kebanyakan yang daftar udah close, jadi waktu Close itu cuma lifetime. sampai yang lifetime itu sampai 20 orang 20 orang. 20. dan cuman ya di 2023 itu. Lo inget gak udah berapa banyak orang yang join di Super Cuan Saham sampai hari ini deh? Ya member kita sekarang aktif sih udah ratusan sih. Ratusan ya. Ya. Wah. Gila sih. Tapi kita belum pernah ngadain kayak offline activity gitu sih. Gue pengen ngadain itu sih. Ya mungkin teman-teman ntar bisa join juga kalau misalnya Boleh lah. ngadain itu. Ini udah nambah 2 nih. Iya nih. Iya kan? Iya. Udah nambah 2. Ntar ada yang dinonton belum? Iya. Oke. Terus Next. boleh gak sih kita dikasih satu apa ya? Kayak intip-intip nih. Saham ini loh di sini loh, atau mungkin di bidang yang ini loh gitu, yang akan jadi the next top gainer di Indo. Boleh nggak sih? Kalau gue tuh sukanya kalau yang kita ngomongin multi bagger itu pasti saham yang aneh-aneh. Jadi kita nggak mungkin bisa kayak saham bank yang umum banget BCA itu ya bisa aja multi bagger, tapi ya susah, mungkin tunggu 5 tahun gitu kan. Nah tapi itu ada porsinya tersendiri lah di portofolio kan, nggak mungkin. Ya ada sih orang yang porto sahamnya itu isinya saham-saham yang beresiko semua, ya itu kan terserah mereka juga kan. Nah itu kan bisa naik banyak tapi turun juga bisa banyak gitu kan. Jadi agak ada unsur gamblingnya sedikit. Kalau gue lebih suka diversified banget. Jadi tapi gue bukan cuman invest di saham yang bosen-bosen doang ya. Jadi memang ada seberapa bagian itu yang gue alokasiin untuk saham yang aneh-aneh yang kadang mungkin orang namanya nggak pernah dengar ya. gitu. Berarti menurut lu tuh risk profile-nya tuh pakai yang mana sih? Atau emang karena lu diversify terlalu semua aset atau semua jenis saham, terus mungkin risk profile tuh ya udah mix aja gitu. Kalau gue sih menurut gue ya, gue harusnya sih agresif sih masih. Agresif. Tapi balik lagi gue lihat kalau kita ngomongin standar luar negeri ya, karena gue lihat kalau porto orang luar itu malah lebih diversified lagi bro. Kalau porto fund manager di luar itu kan, gue waktu itu pernah investasi saham luar juga ya. Jadi kayak istilahnya gue jadi salah satu fund manajernya di sana lah. Jadi broker luar sekarang udah list di Nasdaq, namanya eToro. Oh eToro, Ya, oke. itu kan baru list di Nasdaq kan. Jadi kalau gue lihat sesama namanya popular investor ya, tapi basically kayak fund manager lah. Kalau gue lihat profilnya mereka itu diversification-nya benar-benar bagus. Jadi kayak ada yang punya 20 saham, ada yang punya 30 saham. Dan ini tiap sektor itu juga benar-benar dirancang gitu, kayak ada berapa saham di sektor ini, berapa di ini gitu kan. Gitu. Jadi kalau gua ngomongin porto gue yang sekarang itu kayaknya masih tergolong lumayan agresif. Tapi kalau dibandingin orang-orang Indonesia, ya itu kayaknya gue jadi konservatif gitu portonya. Karena orang Indonesia kan suka main alin-alinan gitu-gitu kan. Betul. yang I mean nggak ada yang salah sebenarnya kan, dia duit mereka sendiri. Cuman ya resikonya ya bisa jadi kaya atau bisa jadi jatuh miskin, rungkat gitu kan. Gimana? Kamu mau jadi kaya atau kamu mau jadi sangat kismin? Ya kalau gue sih kayak pelan-pelan aja. Kayak pelan-pelan lebih gitu. bagus ya? Iya. Supaya nggak tiba-tiba didatengin. Iya, didatengin apa nih? Itu. Didatengin itu ya? Itulah. Terus lu kan bikin konten ya? Berarti jatuhnya
educator dong. Hmm. Dan kita dengar si pemerintah kita bilang kalau kita mau bikin konten kayak gini atau mengedukasi tentang finance itu harus pakai license. Menurut lu gimana, bro? Perlu gak sih kalau kita mau ngobrol kayak gini harus ada license-nya? Kalau gue sih ada sih license, tapi Ya, bukan itu- Indo. Tapi ya itu mungkin. Tapi pertanyaan yang gue mau balikin mungkin ya. Tapi apakah dengan ada license itu menjamin orang Nah, qualified gitu kan? itu. Karena kemarin nggak lama aja, gue lupa tahun lalu mungkin ya, yang sempat ada kasus yang siapa namanya Rafif. Rafif itu yang dia terima titipan dana dari orang, itu kan dia udah punya lisensi kalau nggak salah. Dia udah punya WMI, Wakil Manajer Investasi, gitu kan. Jadi secara legality harusnya dia legal gitu loh. Dan dia aja masih bisa ngelakuin kesalahan kayak gitu. Jadi kan menurut gua kita harus dengerin seseorang itu bukan dari credential sih. Karena gua juga ketemu banyak orang yang punya WMI, punya CFA, tapi ya nggak bisa investasi mereka gitu karena memang bakatnya bukan di situ. Jadi lu mau nih orang kalau memang bakatnya bukan di situ, lu kasih gelar apapun, kasih lisensi apapun, ya kan dia nggak akan ngelakuin kerjaannya dengan baik, bro. Gitu kan. Jadi depends on their personality lah ya. Atau mungkin Iya. Dari knowledge, dari knowledge mereka ya. talenta mereka gimana gitu kan. Dan ini kan memang kita nggak bisa ngukur ya. Ya kan. Apalagi mungkin kalau audiens orang Indonesia itu literasinya masih rendah kan, Iya. mana bisa mereka bedain. Oh ini ya harus didengerin, ini yang Betul, harus betul, didengerin gitu kan. Jadi mungkin PR-nya pemerintah lebih ke educate masyarakat dulu ya. di bagian situnya daripada ngeharusin content creator atau edukator punya Betul. lisensi ini Betul. itu yang sebenarnya nggak guna juga gitu Betul. kan. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan Kak Alvin itu jadi pertanyaan netizen di luar sana ya Kak Alvin, kalau belum tahu. Jadi banyak juga followers aku tuh yang mempertanyakan kalau misal lembaga pengawas itu ngasih mewajibkan punya sertifikasi atau license ke edukator keuangan, ketika edukator yang udah dapet license itu blunder atau malah melakukan penipuan atau malah manipulasi dan lain-lain Iya, gitu ya, itu kan, apakah lembaga itu bisa kita tuntut gitu? Karena kan yang Iya, mengasih benar. itu yang Yes, memberikan yes. itu Iya lembaganya kan, gitu. harusnya ada aspek itu juga Iya, ya apakah tanggung jawabnya tuh kayak seperti apa gitu? benar itu kalau nggak ada gunanya dari sisi masyarakat yang ketipu dan kitanya nggak bisa ngapa-ngapain, ya ngapain ngasih lisensi gitu kan kalau Iya. mereka nggak tanggung jawab. Karena kita kan udahlah banyak banget lah aplikasi mungkin yang udah dikasih lisensi sama OJK, Bapepti yang Enggak ya. ujung-ujungnya scam gitu kan. Like, apa yang mereka lakuin ya ini gue nggak tahu ya, mungkin tiap case berbeda, tapi so far gue nggak ada pernah dengar si duit nasabah balik karena ya. ini di Benar, back sama OJK, maksudnya dikasih Hmm. lisensi sama OJK gitu. Gue nggak pernah dengar kayak gitu. Sama sih. Kalau udah Hilang ya ternyata scam ya hilang semua duitnya gitu. Nextnya kita panggil aja orang OJK kali ya. Wih, boleh tuh. Iya Kan kan? aku jadi nostalgia ya di kerjaan lama tuh. Iya Sama kan? orang pemerintah. Iya. Ada nggak orang OJK yang nonton? Masih DM ada dah. orang ojek yang nonton. DM deh satu deh. DM ke Kari ya. Karima DM. nanti Instagramnya di sini. Karima Nanti kita Karim. undang. Untuk orang OJK yang nonton, boleh DM aku atau ntar aku yang DM kalian ya. WhatsApp. Nanti kita yang akan menghantui kalian. Iya, siap-siap. Minggu depan kali ya. Nah, Kak Alvin, menurut Kak Alvin, ekosistem creator influencer di Indonesia ini kira-kira bakal ini nggak sih Kak? Bakal siap nggak sih Kak menerima aturan itu? Mungkin ada satu circle gitu, ada komunitas lain atau suka ngobrol sama yang edukator lain gitu. Ini kan kita belum tahu jelasnya kayak gimana. Cuman kalau dari gue ya kalau memang tujuannya benar ya gue selalu support lah. Cuman ya balik lagi itu harus jelas kayak tadi yang kita obrolin, kayak dan harus fokus ke PR yang lain juga gitu kan. Karena kalau kita ngomong orang rugi karena dengerin influencer ini, maksudnya rugi itu kan mereka sendiri yang pencet. Iya. Mereka yang transaksi. keputusannya ada di mereka ya. Apa jaminan kalau mereka nggak dengerin influencer ini, mereka semuanya ngelakuin sendiri, mereka nggak rugi juga?
Iya. Betul. Gua rasa malah bakal lebih rugi lagi. Bener. Betul. Udah dikasih ini aja clue-clue bimbingan masih rugi ya. Masih rugi. Iya. Emang sendiri. Iya kan? Tapi ya begitulah Wah. biasa netizen Indonesia, nggak cuma netizen Susah. Indonesia sih, tapi kalau udah ngomongin soal uang tuh pasti Sensitif. dan lebih apa ya, lebih emosional, maksudnya Betul. gitu loh Kak, kayak lebih emosional tuh dia yang memutuskan, dia yang dengan sadar mengeluarkan uang untuk investasi sana, kita udah ngebimbing, tapi ketika nggak sesuai harapan yang disalah-salahin malah edukatornya Betul. gitu. Betul. Banyak itu kejadian. Begitu cuan diem-diem ya. Begitu cuman diem-diem. Kalau lagi rugi koar-koar ya. Nah itu dia, malah Kurang ajar ya. iya kurang aja sih. Soalnya banyak juga beberapa creator investing yang aku kenal tuh sampai tutup akun karena dirujak, katanya so tahu nih analisisnya banyak yang melenceng kayak gitu. Tapi ketika ketika untung diem tuh semua. Ketika rugi marah-marah. Capek ya. Kalau sama orang-orang kayak gitu tuh gua udah gak ngerti lagi sih, bro. Ya, tapi ya memang kita sebagai edukator, influencer ya, kita harus coba ya nyebar informasi yang benar lah ya. Mungkin ada beberapa juga nggak sepenuhnya salah orang viewers di sana juga sih. Karena gue lihat juga mungkin ya dari awal gue buat konten lah 2021 itu memang ada influencer yang ngepromote hal-hal yang menurut gue itu kurang etis aja atau kurang legit aja lah sebagai instrumen investasi gitu sih. Tapi masih aktif sampai sekarang. Kalau masih aktif kan tandanya emang Ada kita audiensnya. suka gitu, Iya, audiensnya suka ada dengan audiensnya. itu. Oke lah, kalau gitu kalau kita lanjutin sih kayaknya bisa sampai besok ya ngobrol begini ya. Tapi aku ada satu pertanyaan, jangan dulu ditutup dong. Oh, Sabar oke, ya, oke, jangan oke. di belakang. Terakhir. Ini pertanyaan penting soalnya. Karena aku juga masih baru beberapa bulan saham dan kripto, aku masih belajar ya. Calvin, menurut Calvin worth it nggak sih Kak dengan banyak waktu yang dikeluarin buat bikin skrip, analisis, editing, bikin konten? Banyak nggak followers yang udah terbantu? Misal kayak aku kan ikut kelas investasi juga karena aku switch dari jurnalis ke media gitu, ke apa namanya, project sendiri, terus gitu bikin agensi kayak gini. Aku pengen kayak gimana sih kebijakan finansial yang bagus, bla bla bla, sampai akhirnya aku merasa kalau teman aku ini sangat membantu gitu. Jadi kalau kayak sangat membantu aja gitu. Calvin ada nggak pengalaman followers dari berbagai background, misal masih mahasiswa atau pedagang? Boleh dong Kak ceritain worth it atau enggak, kayak gimana pengalamannya? Maksudnya mereka merasa terbantu atau enggak gitu ya? Iya. Iya, I think kalau kita ngesebarin kontennya dengan benar dan kita coba educate, pasti orang terbantu sih. Kalau gua mungkin ngelihatnya langsung ya, mungkin kadang selain mungkin di komen ya, orang komen wah kontennya bagus gini mereka dapet insight ini itu. Mungkin gue lihat juga dari yang member Super Cuan sendiri yang mereka ngasih testimoni sejak join Super Cuan saham itu mereka jadi lebih ngerti investasi, lebih tenang lah. Karena hal yang paling penting yang menurut gue ini banyak orang Indonesia nggak kurang ya di sini itu sebenarnya simple, kurang sabar. Gitu. Jadi kayak mereka tuh perlu ditenangin. Kalau misal market lagi anjlok itu mereka perlu ditenangin, nih nggak apa-apa, ini tuh it's a part of the market gitu kan. Dan kalau kita memang punya saham bagus ya nggak apa-apa, beli aja lagi gitu. Mereka cuma perlu dengar itu doang gitu. Jadi nggak perlu diajarin yang technical banget atau yang ilmu yang bener-bener dalam banget gitu sih. Perlu guidance lah ya. Yes. Perlu guidance lah ya, mereka tuh bingung juga kapan masuk kapan exit ya. Ada guidance-nya. Ya udah. Yang penting mereka tenang nih. Ya udah, gue udah punya satu orang yang gue ikutin yang akan pandu gue untuk kapan gue harus stay terus atau kapan gue harus masuk lagi, kapan gue harus keluar. Iya. Dan asal misal memang performa lu bagus, mungkin dari konten lu yang bikin bagus, orang itu pasti akan percaya gitu. Jadi pasti audiens lu, member lu, klien lu itu pasti akan nambah terus gitu sih. Meskipun pelan-pelan gitu kan. Ya kan memang kita maunya pelan-pelan aja ya, karena kan memang kita marketingnya nggak yang sensasional, yang pamer-pamer, bohong-bohong gitu kan, nggak.
pamer-pamer sih paling mantep sih kalau nyari followers sih. Iya, dan itu sebenarnya kalau pamer-pamer gak cuma di ini ya, keuangan, kayak Semuanya, Semua, nggak finance aja. Iya, benar. Oke. Thank you Bro Alvin. Makasih. Nanti Thank you, kita thank you. taruh di deskripsi Super Cuan Saham biar teman-teman Yes. bisa lihat-lihat juga gimana environment di Super Cuan Saham gitu. Iya. Thank dan- you Karimah, gimana? Gimana apa? Udah ya? Terjawab ya? Terjawab semua sih, Terjawab tapi semua mungkin ya? kalau aku mau nanya-nanya lagi, chat Calvin aja kali ya. Iya. boleh, aja. Enggak dong, join Super Cuan Saham Oh, dong. join Super Cuan Iya kan? Saham. Iya. Mau nanya-nanya masa langsung dapat pe- diskon deh. Dapat Iya. diskon Ntar tuh. gua buatin kode diskon. Oke, Tuh. mantap. Makasih semuanya. Thank you. Nanti next podcast seperti yang tadi gue bilang, ditunggu orang OJK OJK. yang mau datang sini. Kita tanya-tanya. Iya. Thank you. Thank you. Bye. Salam apa ya? Salam cuan. cuan. Asik.